Akhir-akhir ini media kembali digemparkan oleh kasus bisnis gelap para mafia di negara Kamboja yang semakin buas mencari para korban dari berbagai negara dan salah satunya yaitu warga Indonesia. Dari berbagai kasus jual beli biasanya yang meresahkan dan bersifat ilegal yaitu narkoba. Namun kali ini, kasus jual beli yang meresahkan dan bahkan dinilai bisnis paling gila yaitu jual beli orang dan organ manusia. Tepat pada tanggal 3 Maret 2025, seorang pemuda asal Indonesia bernama Soleh Darmawan dilaporkan tewas dengan kondisi adanya luka tusukan di tubuhnya dan diduga menjadi korban tindak pidana penjualan orang. Namun sebelum kejadian tersebut, isu-isu dan berita yang bermunculan dari berbagai media yang beredar, kasus seperti ini sering terjadi di beberapa negara dari berbagai modus-modus para sindikat untuk menjebak para korban tersebut. Dari berbagai informasi, awalnya Soleh ditawari sebuah pekerjaan dari Sally yang merupakan teman sekampusnya. Tawaran tersebut menjanjikan Soleh bekerja sebagai koki di Thailand, sekaligus diiming-imingi gaji yang sangat cukup alias 3 kali lipat dari pekerjaan Soleh sebelumnya. Mendengar hal itu, Soleh pun tertarik dan langsung diarahkan oleh Sally ke Yayasan Pencari Kerja yang berkantor di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nah, jadi si Soleh ini akhirnya mendatangi kantor yayasan tersebut yang diarahkan oleh Sally dan dibantu oleh seorang perempuan bernama Ade yang mengaku sebagai teman Sally. Disinilah titik awal terjadinya perjalanan hidup Soleh Darmawan yang berakhir tragis, di mana peran Sally yaitu bertugas mengurus segala dokumen dan visa kerja Soleh, serta membujuknya atau perekrut untuk bergabung dengan yayasan tersebut. Sedangkan si Ade berperan sebagai agen dan bekerja sama dengan Sally untuk memfasilitasi perjalanan Soleh ke Kamboja, sekaligus dibanjiri tuduhan para warganet menjadi bagian dari jaringan internasional perdagangan orang. Saat bertemu pihak yayasan, Soleh pun membuat semacam kesepakatan untuk bekerja di Thailand. Dan setelah mencapai kesepakatan tersebut, Soleh pun bersiap-siap dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Lalu pada tanggal 18 Februari 2025, Soleh pun menelpon sang ibu untuk memberitahu dirinya yang sudah berangkat, sekaligus menitip pesan kepada sang ibu agar tetap yakin dan jangan banyak pikiran. Lalu singkat cerita 4 hari setelah keberangkatannya, komunikasi antara Soleh dan ibunya pun terputus dan membuat sang ibu merasa cemas, panik, khawatir karena tidak ada kabar dari sang anak. Apalagi dengan keberadaan sang anak yang sedang di luar negeri. Tepat pada tanggal 2 Maret 2025, sang ibu menerima sebuah panggilan video dari Kevin yang mengaku sebagai teman Soleh. Di sana Kevin mengabarkan bahwa sang anak berada di Kamboja dan bukan di Thailand. Sontak sang ibu yang mendengar kabar dari panggilan video tersebut pun kaget dan khawatir. Apalagi dengan adanya beberapa kasus yang beredar tentang lowongan kerja ilegal yang ada di Kamboja itu rata-rata menjadi admin judi online atau menjadi scammer alias menipu. Yang mana kita tahu jika target tidak terpenuhi maka ada tekanan bahkan penyiksaan. Ditambah dengan Kevin yang menanyakan kondisi kejiwaan Soleh yang membuat sang ibu semakin khawatir. Di sana ibu yang kaget dengan pertanyaan Kevin membantah bahwa sang anak tidak pernah dan tidak ada riwayat kejiwaan. Di dalam panggilan video tersebut, Kevin mengarahkan kameranya ke salah satu ruangan yang memperlihatkan Soleh yang berada di atas tempat tidur dengan kondisi duduk yang terlihat lemas. Dan setelah itu panggilan pun berakhir. Nah, lalu di keesokan harinya Diana alias sang ibu kembali menerima sebuah panggilan dari Kevin tepat pada tanggal 3 Maret 2025 yang mengabarkan bahwa sang anak alias Soleh Darmawan telah wafat. Telepon sama teman-temannya itu bilangnya gini, Bu, ini Solehnya lagi sakit gitu ya. Kan saya panggil, Soleh ini mama, dia udah nggak bisa jawab, si anak saya lagi duduk. Terus saya ditanya sama temennya, Bu, apakah Soleh punya riwayat kejiwaan? Saya ngebantah, emang anak saya nggak ada riwayat kejiwaan.
Untuk memulangkan jenazah Soleh ke Indonesia, butuh waktu 2 minggu hingga pada tanggal 15 Maret 2025, jenazah Soleh pun akhirnya dipulangkan oleh sebuah perusahaan. Dari hasil otopsi pemerintah Kamboja diketahui bahwa sebelum meninggal Soleh mengalami pendarahan di pencernaan. Sontak hal itu, banyak warganet yang berasumsi dengan kematiannya yang diduga adanya penyiksaan. Karena hal ini tidak mungkin orang yang sehat secara mendadak mengalami pendarahan parah di organ dalam tanpa sebab dari luar. Namun fakta mengejutkan lainnya datang dari laporan yang menyebutkan bahwa Soleh ditemukan dalam kondisi tanpa ginjal. Dengan banyaknya dugaan sekaligus dari media kecil hingga para warganet, nama Ade dan Selilah yang sangat bertanggung jawab atas hilangnya nyawa Soleh Darmawan. Dari berbagai informasi yang beredar, nama Ade dan Seli juga diduga menerima sebuah bayaran 20 juta per kepala atas perekrutan para korban. Maka tak heran Seli dan Ade masuk ke daftar pencarian orang atau DPO karena diduga kuat menjadi bagian sindikat internasional mafia TPPO atau tindak pidana penjualan orang tersebut. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa kita jangan mudah percaya kepada seseorang sekaligus teman sendiri, atau lebih tepatnya jika kita mempercayai seseorang tersebut, alangkah baiknya kita tetap berhati-hati karena hal buruk bisa menimpa oleh sebab dan akibat. Selamat beraktivitas kembali, mohon maaf jika ada kesalahan dan silahkan untuk Anda yang sudah update tentang kasus ini, beri tambahan dan penjelasan di kolom komentar agar semua kita tahu. Sekaligus minta dukungannya dengan channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe.